Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Branita Purba, NIM 1804117151, Grup C semester 6 Prodipak di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang hubungan penerapan model pembelajaran blended learning dengan hasil belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong tahun pembelajaran 2020-2021. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan faktor yang paling penting peranannya dalam proses kehidupan dan perkembangan suatu bangsa dan negara. Pendidikan yang berguna dan bermakna akan membuat mereka mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa merubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya dan bangsa. Dikatakan demikian, pada dasarnya pendidikan itu wajib bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa dilakukan sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang. Ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Alasan penulis mengatakan bahwa blended learning telah diterapkan di sekolah SMA Negeri 1 Siborong-Borong, yaitu melalui wawancara pertama penulis ke sekolah pada bulan Mei di SMA Negeri 1 Siborong-Borong dan bertemu dengan seorang guru agama dan bertanya kepada beliau bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah pada masa pandemi sekarang dan apakah pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka atau online. Kemudian beliau memberitahukan bahwa pembelajaran dilakukan secara online dan untuk pengumpulan tugas-tugas dilakukan secara luring. Dan penulis juga bertanya apakah model pembelajaran blended learning atau penggabungan model pembelajaran tatap muka dengan online sudah diterapkan di sekolah tersebut dan dari tahun berapa diterapkan model blended learning. Kemudian beliau menjelaskan bahwa model itu sudah diterapkan dari tahun pembelajaran 2018 sampai 2019 sampai dengan tahun ajaran 2019 sampai 2020 melalui aplikasi WhatsApp. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Siborong-Borong perlu ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Dalam hal ini, guru PAK yang mengajar di SMA Negeri 1 Siborong-Borong hendaknya meningkatkan model blended learning karena selain model ini mudah digunakan, model ini juga sama-sama menguntungkan di antara dua pihak, antara guru dan siswa. Keuntungan bagi guru-guru semakin melatih dirinya juga melatih siswa agar lebih mampu menggunakan teknologi. Sementara bagi siswa lebih diajarkan semakin lebih cepat karena sering berjalannya model blended learning ini juga mengajarkan jiwa bersaing yang sehat di antara setiap siswa. Dalam hal ini, materi yang diajarkan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran blended learning ini adalah keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Hal ini yang membuat penulis mendorong untuk meneliti hubungan penerapan model pembelajaran blended learning dengan hasil belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong tahun pembelajaran 2020-2021. Kita masuk ke identifikasi masalah, yaitu yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hasil belajar siswa, bagaimana indikator hasil belajar siswa. Kita masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penerapan model pembelajaran blended learning dengan hasil belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara tahun pembelajaran 2020-2021. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui hubungan penerapan model pembelajaran blended learning dengan hasil belajar pendidikan agama Kristen
kelas 11 pada materi keadilan dan perdamaian dalam keluarga, kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara tahun pembelajaran 2020-2021. Yang menjadi manfaat penelitiannya itu mengacu pada persoalan yang diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas. Dalam tulisan akhir ini, penelitian merumuskan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian, yakni manfaat teoritis. Secara teoritis, peserta didik dapatkan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran melalui model blended learning. Peserta menimbulkan semangat dalam kegiatan belajar mengajar, serta dijadikan relevansi bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, manfaat praktis. Menjadi cara peneliti untuk menyampaikan kepada guru agar menggunakan blended learning yang dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kita masuk ke bab 2 kajian pustaka, yaitu kerangka teoritis hasil belajar mengajar. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian hasil belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu yang diperoleh melalui pengalaman, melalui proses stimulus respon, melalui pembiasaan, melalui peniruan, melalui pemahaman dan penghayatan, melalui aktivitas individu meraih sesuatu yang dikehendakinya sehingga terjadi pengalaman belajar. Jadi, hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku dapat disebabkan karena siswa dapat mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menunjuk pada penampilan atau keterampilan siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu faktor biologis yang dimana yang meliputi kesehatan, pendengaran, juga penglihatan. Faktor psikologis yang meliputi inteligensi, minat, motivasi belajar, sikap terhadap belajar, dan rasa percaya diri. Faktor kelelahan yang dimaksud di sini adalah kurangnya dorongan dan minat, dan ditandai juga dengan mengantuk, lesu, dan adanya rasa kebosanan, dan hal ini sangat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar dan kemampuan dalam berprestasi. Ya, faktor internalnya itu yaitu dari faktor keluarga, di mana keluarga adalah lembaga pendidikan yang paling utama dan pertama. Faktor sekolah meliputi metode mengajar yang digunakan oleh guru, yaitu kurikulum, sarana dan prasarana, dan sarana pembelajaran. Kebijakan penilaian dan guru sebagai pembina siswa dalam belajar, dan juga hubungan guru dengan siswa dan hubungan antara siswa dengan siswa, dan faktor masyarakat yaitu lingkungan sosial siswa. Indikasi hasil belajar dan pengertian pendidikan agama Kristen. Indikator keberhasilan belajar sangat memiliki hubungan erat dengan model pembelajaran, bahan pengajaran, tujuan pengajaran, prestasi tinggi, dan terjadinya proses pemahaman materi. Semua indikator keberhasilan tersebut dapat berhubungan erat sehingga terdapatnya hasil belajar yang baik dan terlihat dari kualitas atau kemampuan diri siswa. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berpusat kepada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab, serta pengupayaan setiap pribadi dapat mengenal akan kehendak Allah, menghayati kasih Allah dalam Kristus yang dinyatakannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana melalui kegiatan itu siswa menjadi pengikut Kristen dan pelaksana pendidikan agama Kristen di sekolah. Model pembelajaran blended learning. Pembelajaran berbasis blended learning adalah pembelajaran yang tidak hanya digunakan secara tatap muka atau face to face, melainkan juga pembelajaran yang digunakan secara online. Pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran yang sangat menarik perhatian setiap siswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pembelajaran blended learning menggunakan berbagai jenis bantuan dari aplikasi online yang telah tersedia sekarang ini. Pembelajaran blended learning dapat dilangsungkan dengan bantuan dari komputer dan bahkan dari bantuan alat elektronik lainnya yang dapat membantu berlangsungnya pembelajaran berbasis blended learning, sehingga tujuan dari proses pembelajaran blended learning dapat tercapai dengan baik.
Jadi kelebihan dari model pembelajaran blended learning yang pertama memungkinkan setiap orang mempelajari apapun tanpa dibatasi ruang dan waktu karena akses tersedia kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, biaya operasi setiap peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dapat lebih terjangkau. Yang ketiga, pengawasan terhadap perkembangan peserta didik jadi lebih mudah. Yang keempat, rancangan pembelajaran online berbasis web memungkinkan dilakukannya kegiatan pembelajaran yang sudah terpersonalisasi. Yang kelima, metode pembelajaran bisa diperbaharui secara lebih mudah. Dan yang keenam, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang ketujuh, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pengajar atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Yang kedelapan, pengajar dapat meminta peserta didik membaca materi atau mengajarkan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang kesembilan, pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan dan memanfaatkan hasil tes dengan efektif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lainnya. Komponen dalam blended learning itu yang pertama face to face yaitu tatap muka, yang kedua learning, yang ketiga learning, yang keempat belajar mandiri, yang kelima aplikasi, yang keenam tutorial, yang ketujuh kerjasama, dan yang kedelapan evaluasi. Langkah-langkah dalam model pembelajaran blended learning itu yang pertama, guru mengupload materi pembelajaran tugas-tugas pada aplikasi belajar. Yang kedua, guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload melalui aplikasi belajar. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru menjelaskan materi ajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa dalam materi. Yang kelima, guru memberikan motivasi dan membimbing siswa untuk mendapatkan informasi tambahan serta memberikan jawaban dari masalah yang sulit dimengerti siswa. Yang keenam, guru mengapresiasikan keberhasilan belajar dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi melalui aplikasi belajar dalam bentuk kuis maupun esai yang telah dipersiapkan melalui aplikasi belajar. Kita masuk ke penelitian terdahulu. Penelitian Agus I. Priyono dalam jurnal penerapan model pembelajaran blended learning dan hasil belajar yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Belajar Blended Learning terhadap Hasil Belajar Menggambar Dua Dimensi Menggunakan Computer Aided Design volume 5 nomor 2 pada bulan Desember 2018 halaman 131 Journal of Mechanical Engineering Education. Penggunaan model belajar blended learning dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan peserta didik. Selain itu, untuk menciptakan kemampuan analisis di dalamnya, kemampuan pendidik untuk menilai dan mengevaluasi secara kritis sumber pengetahuan. Dengan ini dibentuk dalam model belajar kami. Ini bisa berjalan lama dalam menghasilkan belajar terampil yang bisa menjadi lulusan yang inovatif yang cukup memenuhi permintaan kerja melalui kreativitas dan inovasi. Universitas dan institusi pembelajaran lainnya harus terus menekankan pendekatan pembelajaran campuran melalui pemasangan sistem manajemen pembelajaran bersama dengan internet yang kuat agar pembelajaran efektif melalui teknologi terutama di negara berkembang. Atau Kintu et al. 2017. Ya, kerangka berpikirnya yaitu pada saat kegiatan pembelajaran, hendaknya guru dapat menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan diharapkan melalui penggunaan model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam proses belajar mengajar, di mana melalui penggunaan model pembelajaran dapat menjadikan pembelajar lebih aktif dan terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Dengan demikian, melalui penggunaan model pembelajaran, guru sangat terbantu untuk menghidupkan suasana belajar dalam kelas dan menghilangkan rasa jenuh dan bosan dan menjadikan siswa semakin aktif dalam kelas sehingga dapat mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Ada beberapa model pembelajaran, salah satunya itu model pembelajaran blended learning. Dengan penggunaan model pembelajaran blended learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena model blended learning ini memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik siswa agar dapat belajar dengan mandiri, berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat. Pembelajaran secara
Blended learning bermanfaat untuk meningkatkan hubungan komunikasi pada 3 mode pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berbasis ruang kelas tradisional, yang blended, dan yang sepenuhnya online. Ya, hipotesa penelitiannya itu, hipotesa merupakan jawaban atau kesimpulan sementara dalam penelitian yang dilakukan sampai diuji kebenarannya melalui data-data yang ada. Dengan demikian, hipotesa dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penerapan model pembelajaran blended learning dengan hasil belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara tahun pembelajaran 2020-2021. Kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian, yaitu lokasi, waktu, metode penelitian. Penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara tahun pembelajaran 2020-2021. Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu di sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian dengan masalah yang sama. Lokasi ini juga dianggap representatif mewakili siswa saat ini sehingga memudahkan memperoleh data yang dibutuhkan. Penulis ingin mengetahui hubungan model pembelajaran blended learning dengan hasil belajar siswa. Adapun waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Mei 2020. Metode penelitiannya yaitu setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket, maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, yaitu menurut Sugiono pada tahun 2016 halaman 148, mengemukakan bahwa statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Dari kutipan tersebut, metode yang dipakai penulis adalah metode statistik inferensial kuantitatif karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti sampel ini dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Ya, populasi dan sampel. Untuk kebutuhan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik random sampling atau mengambil sampel secara acak, di mana peneliti mengambil 3 gulungan kertas dan menulis semua kelas yang ada di populasi dari kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Kemudian peneliti menyuruh seseorang untuk mengambil 2 dari 3 gulungan kertas tersebut untuk kebutuhan penelitian. Gulungan kertas yang pertama yang diambil adalah kelas 11 IPA 1 digunakan peneliti untuk sampel penelitian. Sedangkan gulungan kertas kedua yang diambil adalah kelas 11 IPA 3 digunakan peneliti untuk uji coba instrumen. Definisi operasional variabel. Variabel bebas atau X. Variabel bebas atau X. Model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran yang berbasis online. Dengan indikator yang pertama, guru mengupload materi pembelajaran, tugas-tugas pada aplikasi belajar. Yang kedua, guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload melalui aplikasi belajar. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Dan yang keempat, guru menjelaskan materi ajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam materi. Yang kelima, guru memberikan motivasi dan membimbing siswa untuk mendapatkan informasi tambahan serta memberikan jawaban dari masalah yang sulit dimengerti siswa. Yang keenam, guru mengapresiasikan keberhasilan belajar dalam mengerjakan tugas. Yang ketujuh, guru memberikan evaluasi melalui aplikasi belajar dalam membentuk kuis maupun esai yang telah dipersiapkan melalui aplikasi belajar. Ya, yang kedua, variabel terikat atau Y, yaitu hasil belajar pendidikan agama Kristen siswa. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai ulangan yang diperoleh oleh siswa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning pada materi keadilan dan perdamaian dalam keluarga yang dinyatakan dalam bentuk tes. Yang menjadi instrumen penelitian yaitu jenis instrumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen angket untuk memperoleh apakah model pembelajaran blended learning telah dilakukan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan soal dalam bentuk pertanyaan untuk mengetahui tes hasil belajar atau pretest setelah menggunakan model
blended learning. Semua item angket diberi bobot alternatif jawaban yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu A selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah, dengan skala nilai untuk pertanyaan positif dengan berikut. Pilihan jawaban A diberi bobot 4, pilihan jawaban B diberi bobot 3, pilihan jawaban C diberi bobot 2, dan pilihan jawaban D diberi bobot 1. Uji validitas instrumen. Penulis menggunakan rumus koefisien korelasi dengan menggunakan rumus produk moment persen sebagaimana yang dikemukakan oleh Ari Kunto pada tahun 2010 halaman 2013 dengan rumus dengan kriteria uji